Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 1% lebih ke angka 7.140. Selain video ini, kami juga mau upload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 74% dari laba bersih tahun lalu. Dan cara pergerakan saat ini sebenarnya masih oke. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham yang saat ini masih mampu naik dan ada akumulasi pada saat IHSG turun 1% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang masih bisa naik dan terpantau ada akumulasi walaupun IHSG hari ini turun 1% lebih. Saham pertama bisa kita lihat Medco hari ini masih naik 2% lebih ke 1450. Cara pergerakan Medco masih oke walaupun sempat minggu lalu turun di bawah garis EMA 50 pada perdagangan hari Rabu. Tapi hari Senin bisa kita lihat Medco kembali rebound naik di atas garis EMA 50 dan sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Sehingga cara pergerakan Medco masih oke untuk tren jangka menengah. Dan kenaikan hari ini membuat Medco saya lihat masih ada potensi untuk menuju resisten 1500. Ya memang terlihat beberapa kali menahan kenaikan dari saham Medco. Tapi untuk tren jangka menengah Medco masih oke karena masih berada di atas support EMA 50 yang saat ini sekitar 1385 dan support EMA 150 yang saat ini di sekitar 1295 sampai 1300. Dan untuk broker summary bisa kita lihat sebelumnya asing melakukan distribusi, hari ini asing kembali masuk dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Tapi di broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Medco saya lihat masih on track menuju 1500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar garis EMA 50 atau di bawahnya, bisa jadikan harga 1500 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Apabila terpantau Medco ternyata minggu ini mencoba untuk break 1500 masih gagal, bisa pertimbangkan take profit. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1400 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 1550 sampai 1600 untuk tren yang lebih lamanya. Selanjutnya saya coba analisa saham ACE yang saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi cara pergerakan ACE memang sudah kurang oke, sudah mulai patah tren, sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi saat ini bisa kita lihat mencoba untuk bertahan di support 800 dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar 820. Jadi ACE menarik untuk dipantau apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 150. Karena cara pergerakan ada potensi untuk mulai bangkit dan uptrend kembali. Tapi saat ini bisa kita lihat di atas garis EMA 150 di 820 ini ada satu resisten di 850 dan resisten EMA 50 di sekitar 865 yang harus ditembus ACE untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan kenaikan hari pun sebenarnya belum mengkonfirmasi ACE berhasil break garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih hari ini juga ACE ini terpantau ada akumulasi besar. Asing juga terpantau satu minggu ini mulai masuk kembali akumulasi saham ACE. Jadi ACE menurut saya menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman sudah bersih dapat sekitar 800, saat ini masih bisa di hold. Untuk yang ingin coba entry, wait and see dulu, lihat konfirmasi ACE apakah berhasil break garis EMA 150 minggu ini. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 820, bisa entry di sekitar target harga ini dan hold selama 820 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek di 850 sampai garis EMA 50. Atau hold selama garis EMA 150 tidak turun atau ACE tidak turun di bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di harga 900. Tapi saat ini apabila mau entry, paling bisa wait and see dulu. Tunggu konfirmasi berhasil break baru kita ikut entry. Selanjutnya JPFA juga bisa kita lihat menarik untuk dipantau. Satu minggu terakhir sempat melemah, tapi ini belum ada tanda-tanda patah tren karena bisa kita lihat JPFA masih kuat berada di atas zona 1350 sampai 1380. Jadi walaupun hari ini sempat turun di bawah 1350, tapi secara penutupan ini masih oke secara candle dan ini masih terbentuk candle hijau. Jadi menarik saat ini mencoba untuk naik kembali di atas 1400. Jadi apabila minggu ini terpantau berhasil naik dari 1400, cara pergerakan JPFA berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dengan target jangka pendek tetap di sekitar 1480 sampai 1500 apabila berhasil break 1400.
Bisa kita lihat di sini untuk JPFA, kenaikan 1% lebih ini terpantau juga masih ada akumulasi. Asing juga terpantau ini masih akumulasi. Walaupun sempat asing ada keluar tapi jumlahnya masih kecil, dan secara keseluruhan 1 bulan terakhir ini masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar zona ini merupakan harga yang lebih oke, dan pertimbangkan untuk take profit di sekitar 1450 sampai 1500 apabila JPFA ternyata tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila JPFA berhasil break 1400. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari MNCN yang sebelumnya mencoba break garis EMA 50 berhasil, tapi mencoba break garis EMA 150 saudara gagal, dan saat ini bisa kita lihat mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 50. Jadi hari ini MNCN masih naik hampir 4% ke 346, tapi secara candle garis EMA 50 saat ini sebenarnya sudah berubah menjadi resisten di sekitar 342. Jadi saat ini masih harus konfirmasi apakah minggu depan atau besok MNCN bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50. Tapi MNCN juga bisa menarik apabila memang berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk swing apabila MNCN berhasil break garis EMA 50. Dengan target jangka pendek misalnya di sekitar 360 sampai 370 untuk target jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan di sini, asing yang sebelum distribusi hari ini masuk melakukan sedikit akumulasi, dan di broker summary sebenarnya ini masih ada sedikit akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak sebesar ACE atau JPFA tadi, tapi minimal ini masih ada akumulasi. Candlenya juga masih ada candle hijau sehingga masih tetap menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek. Jadi saat ini apabila teman-teman belum sempat entry hari ini, bisa coba tunggu kembali di sekitar 340 sampai 342 apabila MNCN minggu ini masih kuat bertahan di target harga ini, masih menarik untuk coba di entry dengan target jangka pendek di 360 sampai 370. Atau hold satu sama support EMA 50 tidak tembus dengan target hijau di garis EMA 150 di 392 sampai 400 untuk target berikutnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.